saya dimarahin, udah gitu udah dimarahin, saya ditampar juga. Saya belum bisa maafin gitu sampai sekarang, hati saya masih berat gitu, masih sakit gitu. Aku trauma gitu kalau ya maksudnya kalau mau nikah tuh trauma, takut punya mertua kayak gitu lagi gitu. Iya, ketika ibu diperlakukan seperti itu oleh mertua ibu dan ibu belum bisa memaafkan, secara manusiawi itu sangat manusiawi. Terima. Ya, saya manusia biasa, saya juga bisa merasakan sakit, kecewa, luka, bahkan mungkin marah ya. Tetapi ibu jangan berhenti di sana. Ibu mau nggak sekarang hidup ibu, hati ibu lebih baik lagi, lebih tenang lagi, lebih banyak pahala lagi, lebih banyak dosa yang digugurkan, dan Allah memberikan sebuah istana di surga. Sehingga kesulitan yang ibu rasakan saat ini, walaupun berat, Allah ganti dengan surga di sana yang sudah menanti. Kira-kira mau nggak? Mau nggak kira-kira? Nah, ada syaratnya. Tapi syaratnya berat banget. Kalau sudah ibu lakukan ini, insya Allah akan berikan surga. Plus dengan ketenangan, kebahagiaan, dan pengganti suami yang lebih baik, mertua yang lebih baik, kehidupan yang lebih berkah, sehat lahir, batin, ekonomi lebih bagus, rezeki lebih lancar. Bisa loh. Semangat ibadah lebih besar, lebih soleha lagi bisa. Dengan cara apa? Ibu niatkan ibadah besar. Apa ibadah besar itu? Memaafkan karena Allah. Jangan sangkut pautkan dengan, tapi kan dia udah jahat. Tapi kan dia pernah menampar, saya belum bisa menerima. Iya, jangan ngebahas itu. Sekarang fokus ke Allah. Ya Allah, seandainya engkau tidak memerintahkan, maka saya tidak akan memaafkan. Karena sakit. Tapi ini yang memerintahkan adalah engkau, wa'fu anhu kan, wal qadiminal ghaid wal afin aninas. Orang yang memaafkan manusia padahal dia berat, maka Allah berikan hadiah yang luar biasa, surga. Belum tentu sholat kita ketika ditimbang banyak, belum tentu sedekah kita, zakat kita, haji kita, umrah kita, belum tentu mencukupi timbangan baik kita, belum tentu. Tapi ketika ada sabar dan memaafkan, ambil itu. Siapa itulah yang menjadi jembatan menuju surga itu. Ya, saya tahu memaafkan itu berat, tetapi jangan lihat orangnya, tapi lihat Allah yang memerintahkannya. Sekarang, kalau perintah Allah saja kita tidak mau taat, terus harus dengan perintah siapa kita mau taat? Coba. Bayangkan. Karena kalau ada orang yang kita lebih taat daripada Allah, nauzubillah, kita takut kita musyrik atau kita kafir. Karena lebih dengar kepada makhluk atau lebih terpengaruh oleh makhluk daripada perintah Allah. Perjelas Allah, wa'fu anhu, maafkan dia. Tapi kan saya rugi. Kata siapa rugi? Enggak, kita untung gede, untung besar ketika memaafkan. Memang secara kasat mata, secara logika, secara hati kita kayak rugi. Enggak, kita untung gede. Karena kita sedang menukar kesedihan kita dengan surga. Maafkan dia. Maafkan, sebelum kamu maafkan. Bismillah, maafkan. Berdamai ya Allah, syarido. Yang pernah terjadi kepada saya pernah ditampar, saya ridho, tapi tolong ridhoi saya. Karena bagaimana Allah mau ridho sama kita kalau kita tidak ridho dengan takdir Allah? Terima ya Allah, saya ridho, nggak apa-apa, saya ridho, saya rela, asal engkau ridho. Karena keridhaan Allah lebih mahal daripada apapun, lebih dahsyat daripada apapun. Dan puncak tertinggi pencapaian seorang muslim atau muslimah adalah ketika Allah ridho. Wa ridwanu minallahi akbar, dzalika huwal fawzul adzim. Pokoknya ingat, apapun yang Allah takdirkan itu terbaik. Kayak tadi misalkan, tapi saya dijolimi, ditampar, saya sampai sekarang masih ingat. Setiap ingat saya sakit hati. Itu baik. Dari mana baiknya? Karena setiap kita ingat menggugurkan dosa-dosa kita. Makin banyak ingat, makin banyak dosa yang digugurkan. Sekarang tinggal kacamata kita diarahkan kepada yang positif. Mungkin dulu kacamata kita ketika melihat tamparan itu kayak negatif. Sekarang ubah jadi positif. Terserah kita mau tetap melihat secara negatif atau positif, itu pilihan. Tapi rugi kalau tetap udah dikasih ilmunya masih tetap memilih yang negatif, rugi. Udah sekarang positif. Saya mau memaafkan tapi gimana ya, hatinya susah. Oke. Ibu bilang susah ya. Sesusah apapun itu, ibu tuh pasti mampu. Kenapa pasti mampu? Kok pede? Pasti mampu. Karena Allah yang nyuruh. Waalaikumsalam. Ya enggak? Kalau Allah nyuruh, kira-kira Allah bakal memberi kemampuan nggak kalau misalkan Allah nyuruh? Kecuali kalau Allah nggak nyuruh, ada kemungkinan kita tidak mampu karena Allah nggak nyuruh. Ini Allah nyuruh, wa'fu anhu, maafkan. Terlepas lama atau cepatnya memaafkan, itu urusan lain itu, tapi pasti mampu. Makanya Allah nyuruh, ya nggak?
Nah, berarti seberat apapun itu pasti mampu. Latih terus, bismillah. Dan, oke lah, tapi berat banget Ustadz, sakit banget. Oke, sekarang gini. Kesakitan ini kalau ditimbang berapa besar kalau ditimbang? Gede banget, gede. Sekarang datanglah surga. Bayangkan, mau pilih mana? Mau tetap mempertahankan berat, memaafkan, berat nih gede banget. Atau mau, gak apa-apa deh, saya walaupun berat, saya tetap akan maafkan karena ada surga yang sudah menanti yang kalau dibandingkan tidak akan terbanding. Gede banget. Saran saya, bismillah, ya Allah, tolong kuatkan saya, bantu saya untuk memaafkan suami saya atau mertua saya. Saya maafkan, tapi tolong ridhoi saya. Itu udah cukup dari segalanya. Cukup, nggak usah dikasih mobil, harta, perhiasan, rumah mewah, nggak usah ya Allah. Cukup ridhomu, saya sudah sangat puas dengan ridhomu. Untuk konsultasi, silahkan hubungi nomor di bawah ini.